Oke, sahabat Napak Tilas, ketemu lagi di channel Napak Tilas. Kita masih bersama Mas Andri, akan kita kupas tuntas nih terkait dengan situs Sangiang. Beberapa waktu lalu saya sempat explore situs tersebut dan sudah saya angkat di dalam YouTube Napak Tilas. Nah, kali ini kita akan mencoba mengulik nih sejarah atau cerita dari situs Sangiang tersebut dengan Mas Andri. Kebetulan beliau pernah melakukan semacam penelitian lah terkait dengan situs Sangiang ini. Halo Mas Andri, apa kabar? Baik. Oke, Mas, boleh diceritakan menurut Mas Andri situs Sangiang itu seperti apa sih? Kebetulan kan saya juga pernah ke sana ya. Ya, oke. Jadi saya akan ceritakan kesan-kesan pas kita ke sana dulu. Yep. Ya. Jadi waktu kayak ke sana itu jujur itu emang agak tinggi sih ya tempatnya. Jadi ketinggian berapa saya kurang tahu, tapi itu memang agak sejuk. Oke. Tapi kalau ini nggak apa-apa nih ngomong masalah sedikit-sedikit nyepet-nyepet ini nih. Mistik. Oh, nggak apa-apa. Justru kan masyarakat Indonesia masih suka nih Mas Iya. dengan mistik gitu kan. Iya. Jadi kayaknya sayur tanpa garam tuh hambar. Iya, karena memang kenyataan di masyarakat sana tuh kental banget itu dengan tradisi itu, dan waktu itu kan kita coba untuk setelah ketemu orang-orang sana, kita ngomong sebentar kita ngobrol dengan masyarakat sekitar. Ternyata memang suasana mistiknya itu memang sangat kental sekali kan. Jadi yang saya alami waktu itu memang satu waktu pas kebetulan saya, karena itu memang tempatnya itu agak susah dijangkau ya, karena kan dia mengelewatin pegunungan ya, itu kan jalannya berliku lah, naik terus gitu kan. Tapi selama perjalanan ke sana itu pas sampai ke tempatnya itu yang saya rasakan pertama adalah itu apa ya? Merinding. Nggak merinding, mungkin ada kesan tertentu ya. Jadi ada kesan kayak apa ya? Bukan mistik sih, kesan kayak apa ya? Sakral gitu loh. Jadi ada hawa-hawa, maksudnya. Jadi energinya tuh beda ya, Mas? Betul. Jadi saya tuh merasakan suatu energi yang gimana ya? Mungkin kalau dibilang bahwa damai, tapi ini mungkin lebih dekat ke sakral gitu. Jadi hawanya tuh memang nggak seperti tempat-tempat kayak kalau yang wisata itu kan mungkin menyenangkan apa, ini lebih kecenderung yang agak mendamaikan, sakral gitu loh. Jadi terasa sekali di sana itu seperti itu kan. Itu. Nah, kebetulan saya ke sana itu dengan teman saya gitu. Kebetulan kakak sepupu saya punya teman itu namanya kebetulan namanya Kang Yana juga gitu kan. Nah, dia sempat cerita ke saya bahwa sebenarnya sejarahnya itu seperti apa. Nanti kita akan lebih lanjut akan bicarakan ke situ, tapi intinya tuh memang suasana itu beda. Karena mungkin karena di situ ternyata kan nggak cuma danau aja ya buat wisata, tapi juga ada satu petilasan, itu namanya kan kalau nggak salah Sunan Parung. Ya. Jadi mungkin ada suasana ritualnya, spiritualnya mungkin berasa gitu ya. Jadi kalau dibilang ngeri sih, ya enggak, cuma beda lah kayak suasana sakral gitu. Seperti itu sih yang saya rasakan di sana waktu pas datang ya. Dan kebetulan juga suasana di tempatnya itu emang mendukung, kan di atas gunung, terus sejuk lagi kan, hawanya kan dingin, sejuk gitu. Masih bisa lihat banyak ada kabut gitu ya. Jadi emang suasana itu luar biasa sih. Itu seperti itu kurang lebih. Nah, ketika Mas Andri melakukan kunjungan ke situ, itu siang atau malam? Saya waktu itu kebetulan sampainya itu agak sore ya, sekitar jam 3, jam 4 lah kurang lebih jam segitu. Jadi sempat bicara sebentar, akhirnya kita sepakat untuk ke sana dengan disemenin sama Kang Yananya. Saya kurang tahu, tapi waktu pas kena itu kebetulan posisinya lagi sepi, nggak terlalu rame, dan waktu itu memang nggak ada orang. Yang saya dengar sih katanya lagi ada paginya itu ada kegiatan spiritual ya, jadi kan akhirnya tempat itu kan ditutup ya. Jadi kebetulan Kang Yana juga cerita ke saya kalau dia tuh masih ada ya setelah satu mungkin kayak kuncinya atau saudara dari yang tempatnya itu, jadi saya bisa masuk ke sana tuh yang nggak lewat akses biasa lah. Jadi saya nggak perlu ada yang mesti bayar ini tiket apa, saya bisa langsung masuk ke tempat-tempat itu gitu loh. Itu jadi ya sampai sana mungkin sekitar jam 4 lewatan lah, jam 4 lewat gitu. Dan cuacanya Mas tuh itu memang kebetulan habis hujan, jadi benar-benar sejuk gitu, dan masih banyak kabut gitu loh. Itu aja. Nah, kalau tidak salah Mas Andri sudah memuat juga kan? Ya, sudah berita memuat tersebut juga di Kompasiana. Betul. Nah, apa sih yang Mas Andri sampaikan di dalam artikel Kompasiana itu? Ya, kalau di Kompasiana kebetulan itu pas saya juga waktu itu kita sempat diskusikan tentang masalah tempat itu kan, kebetulan juga di Kompas itu sedang ada
kategori pilihannya dia kan. Jadi waktu itu kebetulan Kompas juga sedang mengangkat masalah destinasi wisata alam dan desa. Nah, karena saya pikir waktu itu ya ini pas momennya kebetulan nih. Di situ memang ada desanya, ada tempat wisatanya, dan itu tempat itu memang apa ya, memang tempat wisata gitu kan. Tapi kan mungkin ini ada tambahannya, dan ini tempat wisata spiritual kan, karena ada tempat Sunan Parungnya itu. Saya pikir ya nggak ada masalah nih, kita bisa klopin aja ini. Jadi memang Kompasiana itu sendiri lagi mencari topik tentang tempat-tempat wisata daerah yang memang jarang orang tahu. Karena memang tujuannya Kompasiana itu salah satu yang topik itu adalah dia mau mengeksplorasi dan biar masyarakat tahu tempat-tempat wisata yang punya potensial yang bisa dijadikan wisata yang berkelanjutan nanti ke depannya gitu loh. Mungkin itu ada rencananya mereka, dan kebetulan di komunitas itu juga kita ada juga yang untuk membahas itu. Jadi emang kita harus ngangkat-ngangkat tempat-tempat yang potensial ini nih. Mungkin di suatu saat kita bisa ajak pemerintah untuk bisa ikut masuk ke sana lah, itulah intinya gitu. Itu kurang lebih. Isinya apa di dalam artikel itu? Isinya kurang lebih saya menjelaskan tentang lokasinya sendiri. Itu ada di mana. Kalau yang dari di kerangka karangan yang saya bikin itu, yang pertama itu subtopik yang pertama saya angkat itu di daerahnya mana itu kan. Satu itu mereka di daerah Majalengka, kebetulan di daerah Telaga. Dan serunya itu memang ternyata situ Sangiang itu masuk ke dalam kawasan hutan lindung Gunung Cermai. Ya, itu loh. Nah, ideal tuh. Ya kan, itu kan. Nah, dari pengurusnya sendiri yang gunung daerah Taman Alam Gunung Cermai itu memang kita dapat data bahwa memang tempat itu adalah salah satu situs budaya. Dan dari mereka dan juga dari penduduk setempat ada cerita legenda di balik keberadaan situs Sangiang itu sendiri. Itu loh, itu. Nah, yang kedua akhirnya saya membahas tentang legendanya dulu nih. Apa sih sebenarnya deh di balik legenda ini kan? Ternyata di situ memang dulu ada ceritanya itu ada bekas kerajaan. Dan di kerajaan itu, ini saya jujur saya kalau masalah nama tempat kalau nggak baca lupa deh. Tapi intinya si sang raja itu punya menantunya itu ibaratnya akhirnya pengen berkuasa, akhirnya dia kayak berkhianat gitu. Rajanya dibunuh. Terus akhirnya kan keluar kutukan, akhirnya kerajaan nggak bisa dikuasai, akhirnya itu kerajaan itu akhirnya katanya tenggelam ke dasar danau. Itu. Nah, yang ketiga sub bagiannya saya itu masalah si wisata Sunan Parungnya. Nah, Sunan Parungnya sendiri itu memang itu salah satu yang membawa Islam ke daerah situ ya. Nah, akhirnya Islam itu akhirnya jadi sampai saat ini pun masih ada di sana, jadi dominan di sana, dan itu akhirnya menjadi satu petilasan untuk mendukung juga situsnya sendiri. Nah, yang terakhir saya tuh membahas tentang untuk pelestariannya ke depan gimana nih, apa aja yang sudah dilakukan pemerintah selama ini. Walaupun jujur data yang saya dapat sementara ini adalah yang masih ngurus itu ya masih lokal ya, dalam arti adalah Taman Wisata Gunung Cermai itu. Nah, untuk lebih lanjutnya sebenarnya ada beberapa penemuan terkait dengan itu, tapi sampai sekarang saya belum pernah dengar lagi sampai sejauh mana. Sudah itu aja sih kurang lebih isi artikelnya. Oke. Nah, terkait tadi dengan yang poin kedua itu sejarah dari kerajaan Telaga Manggung. Ya, Telaga Manggung. Oke. Apa sih yang diceritakan dalam sejarah tersebut, Mas? Ini versi yang mana nih? Versi Mas Andri. Oh, versi saya. Iya. Kalau dulu kan saya sempat nih kupas dengan beberapa narasumber ya di lapangan nih. Sekarang saya mau tanya dengan Mas Andri yang konon melakukan ya riset lah atau penelitian terkait dengan situs-situ, Mas. Iya. Sebenarnya kalau ditanya itu ya sejarah itu saya sendiri dapetnya cepet itu ceritanya ya, tapi nggak terlalu lama itu. Intinya waktu saya datang saya sempat cerita ke namanya Kang Yana lagi. Kebetulan dia, yang saya dapat kabar dari kakak saya itu dia masih ada keturunan sama ya dari mungkin saya bilang kerajaan atau sultan-sultan itu lah, maksudnya keturunan ningratnya mereka gitu ya. Jadi dia yang cerita sama saya nih. Intinya adalah memang kerajaan itu memang ada katanya, karena kan itu kan akhirnya dia cerita itu dari keturunan temurun dia sampai akhirnya ke dia gitu kan.
Sampai dia juga sempat cerita bahwa ada beberapa kepala desa di situ juga masih terkait sama silsilah keluarga kerajaan itu gitu kan. Nah, kurang lebih ceritanya hampir sama seperti yang diceritakan masyarakat itu, semua sama gitu kan. Cuman dari versi saya yang membedakan adalah memang dulu tuh mereka tuh masih ada terkait sama kerajaan Galuh. Oh, Galuh. Kerajaan Galuh gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kerajaan yang itu kerajaan Telanggamangu itu tuh masih ada silsilah dengan kerajaan Sunda Galuh. Gitu loh, Sunda Galuh. Saya juga kurang ngerti juga ceritanya seperti apa jelasnya, tapi mereka akhirnya membuat kerajaan di situ. Nah, akhirnya dibikin suatu kerajaan. Nah, sisanya yang tadi itu hampir sama gitu loh. Itu aja sih ya. Sementara ini yang saya ingat itu udah. Tapi yang jelas keturunan mereka masih bertahan dan masih banyak di sana. Dan peninggalan mereka itu sepertinya sih yang BC itu memang ada beberapa peninggalan yang diwariskan secara keturunan ke keluarga. Tapi ada juga yang mungkin menurut mereka tuh sebenarnya masih banyak itu di dasar danau itu, katanya bekas kerajaannya itu masih banyak warisan-warisan yang ditinggalkan sama kerajaan itu, Telanggamangunya itu. Dan yang saya pernah dengar cerita mereka, pernah sekali pemerintah itu melakukan eksplorasi. Ternyata memang di dalam telaga itu ditemukan banyak sekali peninggalan-peninggalan ya, mungkin kayak keris atau tombak atau mungkin batu-batu kayak arca itu masih ada di sana. Itu belum tereksplorasi secara menyeluruh, tapi sebagian yang mereka angkat itu akhirnya disimpan ke dalam satu museum yang dikelola sama pemerintah Majalengka sendiri. Itu saya sendiri belum pernah kunjungi ke museumnya, tapi dari data yang saya dapat di tulisan saya itu memang ada museum itu, dan itu semuanya yang pernah diangkat sama mereka ditaruh di situ. Itu sih. Oke. Nah, kalau dari Mas Andri telaah nih terkait dengan situs Sangiang itu pada abad keberapa perkiraan? Kurang lebih ya, mungkin sekitar abad kalau berdasarkan ceritanya sih aku kurang lebih sekitar abad ke-15 kan, 15 itu loh, antara 14, 15 sampai 16. Karena kalau benar-benar itu tersangkut sama kerajaannya Galuh sekitar abad yang ke-9, ke-10 sampai 12 itu emang masih, kalau dari silsilahnya kerajaan itu memang masih nyambung ya. Masih nyambung. Namun saya sendiri belum pernah dapat data tentang eksplorasinya itu, temuannya itu umurnya berapa tuh kita belum pernah dapat sih, karena masih minim ya. Karena makanya kan kita sendiri sebenarnya berharap untuk hal-hal yang seperti ini pemerintah tuh lebih peduli ya. Jadi kita tuh biar bisa tahu kita tuh punya kebudayaan luar biasa, tapi kita sendiri akhirnya nggak tahu tuh sejarahnya seperti apa gitu kan, sangat disayangkan kayak gitu loh. Tapi kurang lebih seperti itu ya, sekitar 15 lah kurang lebih tebakannya. Oke. Nah, kalau Mas Andri kan ke situ itu mengeksplor kan sempat ke beberapa tempat eksplor, ya. Betul. Nah, kalau Mas Andri lihat di situ ada apa aja sih tadi selain makam atau petilasan ya? Iya. Terus ada danau, terus ada apa lagi yang Mas Andri teliti? Ini agak luas nih. Tapi jujur saya belum sempat kemana-mana ya, ke daerah situ aja. Waktu saya ke sana tuh yang jelas pasti warganya juga ternyata kan memang cukup ramai juga ya, karena kan ternyata kan memang tempat wisata itu kan. Kalau akses ke sana sih pemerintah sudah ada kendaraan umum yang ke sana juga. Nah, pas saya datang ke lokasi itu, kebetulan juga kita bersua sama saudaranya si Kang Yana itu, yang kebetulan memang daerah situ juga. Kita bicara sebentar, akhirnya kita dibawa masuk itu. Yang pertama saya lihat itu pasti ada kawasannya, kawasan hutan lindungnya itu kan, yang di Gunung Cermai itu cuma luas ya. Jadi kita belum sampai ke dalam ini, masih di depan pintu. Nah, sampai ke sana ketemu sama apa sih makamnya petilasannya Sunan Parung. Ya, bersebelahan. Jadi bersebelahan. Kita ke sana dulu gitu kan. Itu pas sepanjang jalan itu kita masih banyak warung-warung lah itu ya. Ketemu di sana, kita maju lagi sedikit ke arah dalam hutan lindungnya, nanti ada ya itu tiket masuk buat ke kawasan yang ke situ Sangiangnya kan.
Nah di sana ternyata kita nggak langsung ketemu tempatnya tuh. Kita tuh mesti lewat ke satu ya jalan setapak. Nanti kita ada ketemu. Saya lupa ini ada 7 pohon jati yang akan melingkar jadi satu. Iya. Ya, Jadi kalau nggak salah kan ya. Iya. Kayaknya udah pernah ke sana juga kan ya. Nah itu di sana. Sebenarnya ada ceritanya tapi saya lupa. Saya lupa. Dari situ kita menuju jalan lagi, nanti kan ngebagi 2 ya, satu ke tempat, ada satu tempat khusus untuk mungkin ritual, satu lagi ke tempat yang untuk foto-foto yang wisata, Iya. ya kan? Nah untuk yang tempat wisatanya nggak terlalu jauh sih, pas kita jalan sebentar mungkin sekitar ada 100, 200, 150 meter itu udah sampai. Tapi untuk yang tempat ritual itu agak jauh lagi masuk ke dalam ya, karena sisinya kan berbeda. Di sisi yang ini sebelah sini ya memang agak landai, yang di sana itu yang kita tempat ritual itu yang memang agak berbatu kan. Ke sana sudah tempat wisata ya biasa buat foto-foto lah, bagus lah, fotogenik sekali. Tapi saya coba menjelajah ke tempat yang pelataran untuk ritualnya, gitu kan, ke sana. Yang cukup saya kaget ke sana tuh masih banyak binatang liar ya. Saya lihat sih monyet banyak sekali gitu kan. Ada beberapa binatang yang lain tapi mungkin nggak terlalu terlihat. Kalau orang sih ceritanya di situ masih ada rusa. Kadang kita masih ketemu babi, tapi ya saya nggak pernah ketemu sih. Sampai ke sana, tempatnya ternyata kan di pinggir danau juga, dibuat bikin pelataran. Di situ sebenarnya menurut saya tuh view-nya lebih bagus daripada yang tempat wisatanya ya. Karena saya ada fotonya sih, tapi itu luar biasa. Udah kayak di luar negeri sebenarnya, itu bagus banget itu. Di situ masih ada monyetnya. Danaunya juga banyak ikannya tuh. Ya. Banyak ikannya, jadi benar-benar ikannya itu banyak gitu. Kebetulan waktu itu saya diminta sama Kang Yana untuk beli berapa makanan ikan untuk buat bagi lah ya. Itu memang ternyata ikannya banyak banget. Itu serok aja tuh dapat semua banyak gitu. Cuman kan nggak boleh ya menurut mitosnya memang tidak boleh kan. Ambil ikan di situ kan. Iya. Itu saya juga baru ingat tuh pas dibilang itu jangan ngomong macam-macam lah ini, karena menurut mereka itu tempatnya itu tempat sakral, ritual ini nggak boleh ngomong macam-macam gitu lah itu kan. Nah di sana saya juga diceritain sama mereka. Kalau ada beberapa makhluk juga yang mungkin udah dianggap punah, macan tuh, kadang mereka juga suka muncul ke situ. Karena kan saya juga ada satu dengar cerita bahwa dulu ceritanya ada 2 orang hiker ya, mendaki gunung itu menginap di sana. Itu ceritanya pokoknya salah satu itu benar-benar diterkam macan. Diterkam macan ya. Oh, diterkam macan. Gitu loh, diterkam macan gitu loh. Ya akhirnya heboh lah itu. Tapi berarti ini menunjukkan indikasi bahwa emang tempat itu masih cukup wingit. Iya. Liar juga, dan kita nggak tahu ada apa, potensi yang ada di dalam itu ada apa, kita belum tahu gitu kan. Itu aja. Nah, pinggir danau ke arah, saya nggak tahu arah mana, ke arah danau sana itu nanti ada pemandangan Gunung Cermai ya. Ini kan sebenarnya di kaki Gunung Cermai kan. Itu sebagian agak yang landai, tapi sebagian itu juga ada tebing-tebingnya. Dan menurut saya itu masih belum tereksplorasi lah itu. Kalau mereka sih ada yang berapa bilang itu dari Gunung Cermai yang sebelah utara sendiri itu ada pintu masuk, tapi saya rasa nggak sampai ke situ. Gitu loh. Kurang lebih seperti itu sih yang saya tangkap waktu saya ke sana gitu. Saya sih berharap tempat ini orang banyak tahu. Biar nanti ke depannya wisata ini, karena menurut saya ini tempatnya emang unik ya. Kalau saya bilang eksotik tuh bahasa dulu waktu di wisata eksotik. Nih kenapa eksotik gitu kan? Karena nggak menawarkan kita itu tempat cuma untuk berwisata aja, tapi satu ada wisata spiritualnya, dari legenda-legenda ceritanya juga itu menarik gitu kan. Dan kalau yang saya sendiri penasaran adalah untuk eksplorasi lebih lanjut tentang di dalam danaunya itu, yang menurut mereka itu pernah melakukan eksplorasi di dalamnya itu masih banyak tersisa peninggalan kerajaan Talaga Manggu itu, yang mungkin karena waktu itu keterbatasannya juga atau masalah legendanya akhirnya belum sampai 100% ditelusuri. Itu saya rasa itu patut untuk kita angkat itu, isunya kita angkat supaya pemerintah juga peduli dengan tempat-tempat seperti itu, biar kita tahu warisan sejarah kita itu seperti apa. Gitu loh. Karena selama ini banyak sejarah-sejarah kita, peninggalan nenek moyang kita tuh yang terbengkalai gitu loh. Itu harapan saya ke depannya sih seperti itu, supaya ada lanjutan untuk eksplorasi atau penelitian ke
tempat-tempat seperti itu. Oke, kalau misalnya bicara situs Sangiang itu, Mas Andri selain tadi mengumpulkan data dari beberapa narasumber, Iya. ada nggak sih sebenarnya acuan lain misalnya dari buku? Ada. Ada. Jadi satu, karena saya juga biasanya saya tulis artikel di Kompasiana itu nggak berdasarkan cuma cerita-cerita mulut ke mulut aja. Dan pas kebetulan saya juga pas ke sana itu juga saya langsung melihat sendiri. Tapi kita juga nggak bakalan dan nggak boleh, kalau saya pribadi itulah, kita harus berdasarkan data kan. Data yang saya dapat kebanyakan itu memang dari media lokal. Kayak koran Tribun Jawa Barat, itu kan majalah jurnalnya Majalengka segala macam. Tapi jujur ini berita untuk lokal aja. Biasanya saya juga cari perbandingan untuk ada yang berita nasional, ada beberapa saya lupa antara di Detik apa di Tribun saya lupa. Tapi sampai saat ini saya rasa saya jarang ketemu untuk tempat-tempat seperti itu untuk artikel yang kelasnya itu internasional. Itu sih. Ya inilah makanya kenapa kita harus angkat ini supaya kita tuh gimana ya, wisata-wisata yang seperti ini saya pikir bagus juga diangkat supaya kita tuh satu ada daya tarik juga masyarakat, dan kita bisa numbuhin kesadaran untuk masyarakat juga bisa lebih punya kesadaran untuk peduli akan alamnya sendiri gitu loh, gitu aja. Jadi selain buat peningkatan pariwisata, buat penghasilan juga butuh kesadaran, jaga kebersihannya, jaga lingkungannya supaya semuanya bisa terjaga. Ibaratnya supaya kita bisa sama-sama jaga bumi kita inilah gitu loh. Kalau pengalaman mistik yang saya coba rasakan di sana itu begini. Di tempat ini waktu saya pertama kali datang gitu kan, saya nggak tahu kenapa, yang saya sedikit rasakan adalah ini ada suatu energi yang sangat besar. Itu dari mana tuh Mas? Dari tengah danau atau dari sekitarnya? Dari pas masuk ke daerah aja itu tuh, pas mau masuk itu ada. Saya merasakan jadi gini loh. Dalam satu titik ya, misalkan manusia kita tuh gimana ya? Kalau anggaplah kayak manusia ketemu macan tuh, walaupun emang kita sebenarnya bukan nggak takut ya. Tapi kita kan sadar potensi yang akan terjadi kalau kita berseteru dengan dia gitu kan ya. Ini waktu saya ke sana itu saya ngerasain energi yang ini kalau ibaratnya gitu loh. Kalau misalkan saya harus bertemu mereka, berantem gitu ya, ini udah saya tahu ini punya kekuatan besar ini. Gitu loh. Itu yang perasaan saya, tapi dalam arti bukan negatif ya. Jadi ini benar-benar suatu energi yang cukup kuat lah gitu. Kayak mungkin kalau di daerah sini kalau THP gitu kan wifi ini gelombangnya tuh bagus sekali dong, excellent gitu loh. Jadi wah ini luar biasa nih hawanya nih, hawa-hawanya ini luar biasa gitu loh. Booster bumi lah ya. Iya, kayak begitulah seperti itu. Karena kan memang di beberapa tempat seperti yang saya kunjungin, ada beberapa tempat di Arca Domas, terus ada beberapa di situs Dwarawati itu memang ada beberapa tempat itu memang punya suasana itu lain ya. Yang tadi saya bilang bukan mistik ya, suasana energi alamnya alamnya itu ada kayak pusat konsentrasi pusar bumi ya, pusar bumi itu loh. Jadi kuat sekali gitu loh. Sama Gunung Padang juga itu salah satu yang termasuk yang katanya pusar bumi itu kuat banget. Jadi makanya kenapa tempat-tempat itu biasanya dipakai buat meditasi atau untuk suatu ritual seperti itu. Nah, yang Mas Andri rasakan kan ada dorongan atau ada semacam energi itu di daerah tersebut kan, yang terasa sangat kuat. Nah, ketika Mas Andri masuk ke dalam tersebut, apa yang Mas Andri rasakan? Kebetulan saya sore kan jalannya ya. Waktu itu yang saya rasakan itu nggak ada masalah sih, itu fine aja, nggak ada masalah. Cuma yang saya rasakan ketika masuknya waktu itu maghrib lah, antara sekitar kurang lebih antara jam 6 kurang atau jam 6 lewat, jam-jam segitu tuh. Itu saya pertama tuh yang saya lihat itu tahu-tahu kan banyak monyet kan. Monyetnya tahu-tahu hilang, masuk ke dalam hutan gitu, sepi langsung. Nah pas itu kabut kan turun, mulai turun tuh. Wah itu tuh saya ngerasain kayak perasaan nggak nyaman tuh. Nggak nyaman dalam arti ini mungkin kalau mereka mungkin kayak di warning gitu ya, atau harus keluar lah atau apa. Pokoknya ini saya waktu itu sempat bilang sama kakak saya, udah saatnya kita pergi, kita harus keluar dari sini gitu loh. Jadi ada satu yang bilang ibaratnya di warning gitu. Oh ini jangan sampai jam segini kamu harus buru-buru keluar. Karena memang waktu saya kejadian itu, pas kejadian itu habis maghrib itu suasananya berubah jauh dalam arti gini.
kayak gini lah, kita masih dapat sinar kan. Ya. Tapi pas udah waktunya itu tahu-tahu langsung gelap. Agak gelapnya nggak seperti biasa, agak gelap. Gitu loh. Jadi saya sempat nyalain apa? Korek. Enggak, lampunya dari kamera itu buat jalan keluar. Itu langsung gelap. Makanya saya langsung buru-buru. Saya bilang sama bang saya, kita harus buru-buru keluar kayak sini. Saya nggak tahu kenapa saya punya perasaan bahwa ada yang ngasih tahu saya buru-buru keluar dari sini. Kalau saya tapi lebih cenderung ke mungkin ya karena mungkin situasinya udah gelap, mungkin bahaya ya. Kan monyet aja udah naik gitu kan, dengan legenda-legenda yang saya dengar dari masyarakat sekitar masih ada macan dan hewan-hewan liar yang lain, mungkin pertimbangannya seperti itu. Dan jalannya ke sana pun juga setapak kan, dan tidak ada apa ya. Enggak, kalau setahun yang lalu sih, tahun lalu jalannya udah bagus Mas. Ya, kan Ada tempat parkir. ya, kan aku udah mungkin kejadian waktu pas aku kesana itu mungkin udah sekitar 2 tahunan yang lalu ya. Itu memang ada konblok gitu kan, tapi waktu pas kesana kan yang di ujungnya itu kan tetap waktu saya itu masih tanah. Maksudnya masih tanah gitu, masih apa ya, kalau bahasa Sundanya apa ya, belok ya apa ya? Masih ada Tanah. lumpur-lumpurnya lah gitu loh, itu. Dan waktu itu posisinya adalah danaunya lagi penuh. Jadi ya hampir nyentuh ke pelatarannya itu kan, itu. Oh. Jadi ya itu suasana yang waktu itu saya dapetin sih. Tapi secara garis besar ketika saya kembali, ya emang di lingkungan situ juga memang suasana mistisnya kuat sih ya, kuat sekali. Mungkin karena tradisinya masih dipegang. Saya juga sempat ngobrol sama warga situ juga setelah kita ke sana, nongkrong-nongkrong di warung kopi. Ya mereka ada cerita-cerita mistis sebenarnya di tempat daerah itu, dan menurut mereka ada beberapa orang yang masih percaya dan bisa melakukan hal-hal yang mungkin supranatural menurut mereka gitu. Itu. Ada lagi pengalaman di situ atau hanya merasakan aja, atau ada semacam di sini itu energinya apa, di sini energinya apa, ada nggak? Saya kebetulan jujur tidak terlalu fokus ke situ. Karena saya juga mungkin bukan orang-orang yang apa ya, mau tahu banyak tentang hal itu. Bukan karena saya tidak bisa, tapi karena kita harus batasi diri lah ya. Karena kan berdusur kalau kita sering ke tempat-tempat seperti itu kan, kita juga harus membiasakan diri untuk membatasi diri kita supaya jangan terlalu jauh untuk masuk lebih jauh. Kecuali dengan izin mereka atau ya bertanya kepada yang ahli. Juru kunci lah ya. Iya. Jadi dibatasi. Jadi kalau malu bertanya nanti sesat di situs. Iya. Nanti kebalik lagi ya Mas. Iya. Oke, sahabat Napak Tilas, sampai ketemu di liputan selanjutnya teman-teman.